Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kisah horornya datang dari salah satu karyawan perusahaan swasta yang ada di kotanya. Sebut saja namanya Mira. Oke, Mira ini bekerja bersama kedua sahabatnya, atau bisa dibilang salah satu dari mereka itu pacarnya. Yang pertama Yoga dan yang kedua Peri. Yoga itu sekaligus pacarnya Mira. Oke, lanjut ke ceritanya. Nah, mereka bekerja di perusahaan yang sama, kebetulan di land dan bagian yang sama. Di land yang sama dengan bagian yang beda. Mira di bagian gudang dan Peri dan Yoga di satu land yang sama. Nah, pada pembagian shift mereka digabungkan atau di satu kelompokan yang sama juga. Pada saat itu mereka satu shift malam bersama ketiga kawannya itu, yaitu Mira, Yoga, dan Peri. Nah, dari siang hari Mira sekaligus adalah bagian gudang, mengetahui bagaimana stok barang atau barang yang akan jalan di land di luar, di land Peri atau di land Yoga. Nah, Mira sudah memberitahu kepada Yoga yang ntar malam kayaknya nanti si malam kita kayaknya nggak ada barang deh gitu. Setelah jam istirahat itu pasti akan santai-santai karena memang dari sananya itu kurang barang, karena memang kita dibagi dua, shift 1 dan shift 2. Oh bagus lah, kata si Yoga. Nah, singkat cerita, pada malam harinya mereka berangkat setelah maghrib, karena memang jam kerja mereka dari jam 7 sampai jam 7 lagi, 7 to 7. Nah, kebetulan Mira ini ngekos dekat dengan pabrik tempat mereka bekerja, sementara Peri dan Yoga itu rumahnya itu tidak jauh, jadi mereka tidak ngekos. Nah, Peri duluan yang berangkat, sudah masuk ke land, dan Yoga pun berangkat dari rumahnya dan menunggu Mira pacarnya di gerbang perusahaan itu, di gerbang. Yoga menelepon, masih di mana ya? Katanya bentar lagi keluar, bentar lagi berangkat, kata Mira. Berangkatlah, ketemulah di gerbang, lalu jalan bareng ke atas, ke land atau ke gedungnya. Nah, di sepanjang jalan menuju ke gedung, Mira itu terus saling bercanda. Nanti pasti bete ya, udah jam istirahat, mana tengah malam, mana nggak ada barang, pasti bete banget, katanya. Bete kenapa? Ya kan nggak ada barang, paling kita nyampe barang sampai jam 11 atau jam 10 malam, katanya. Mana sampai pagi lagi, sampai jam 7, mau ngapain coba? Masa kita main handphone atau duduk-duduk, kan bete, jenuh. Tidur juga masa kita kerja tidur, ya enak lah. Di situ Yoga sudah menyusun rencana ketika mengetahui dari pacarnya bahwa tengah malam atau setelah jam istirahat itu akan stop land atau karena tidak ada barang. Lanjut, harus tahu apa yang akan Yoga perbuat atau apa yang akan Yoga lakukan pada setelah jam istirahat itu. Tepat jam 11 menjelang mau istirahat tengah malam, atau ada yang karena jam istirahat mereka itu jam 12 malam sampai jam 1 dini hari. Ketika jam 12 tepat waktunya jam istirahat, semua pada bubar. Ada yang tidur, ada yang duduk-duduk, ada yang ke kantin, ada yang ke musola, ada yang mencari angin atau menelepon pacarnya, menelepon suaminya, banyak. Nah, pada saat itu Yoga menghampiri Mira. Yang mau ikut nggak? Payen.
keluar cari angin. Ngapain? Mau ke kantin sama teman-teman. Mira kebetulan mau ke kantin dengan teman-teman perempuannya, dan Yoga pun pergi sendirian tanpa mengajak Peri. Dan Peri pun entah kemana, entah ke toilet atau kemana, pada saat itu memang tidak ada. Jadi Yoga pergi keluar pabrik itu sendiri. Alasannya ke Mira itu mencari angin atau beli rokok. Nah, pada saat di bawah ketemu dengan temannya, salah satu teman perempuannya Mira. Gak kemana? Tanya, beli rokok. Kok beli rokok bawa motor segala? Kan itu di depan warung. Mau sekalian isi bensin, kata si Yoga. Berangkatlah si Yoga. Padahal si Yoga itu pulang ke rumahnya karena memang dekat dari pabrik. Nah, singkat cerita 15 menit kemudian Yoga kembali ke perusahaannya, kembali pulang. Dan Mira bertanya kepada Yoga, yang tadi kemana? Kata teman aku, katanya kamu beli rokok bawa motor segala. Iya, sekalian beli bensin, katanya. Mira saat itu percaya aja omongannya Yoga. Padahal ada sesuatu yang Yoga bawa di sakunya yang diambil dari rumahnya itu. Dan Yoga saat itu mencari-cari Peri. Yang lihat Peri nggak tahu, di gudang kali atau nggak tahu kemana, kata si Mira. Ditelepon lah, Per lu di mana? Ke toilet yuk, ngerokok yuk, ngopi yuk, kata si Yoga. Ayo. Datanglah si Peri dari arah entah dari mana, entah dari gudang atau dari mana, pokoknya nyamperin si Yoga. Ayo, katanya, ke toilet lah mereka. Ih, lu kok nggak sama-sama sih, mau ngopi mau ngerokok juga, kok kayak pisah toilet segala? Ih, gue mau BAB, katanya, mau buang air, kata si Yoga. Ih, males banget tuh, kirain mau beneran ngajak ngopi ngajak ngerokok. Nah, si Peri ke toilet yang berbeda karena mereka toiletnya memang udah depan ke toilet yang berbeda, dan si Yoga mencari toilet yang paling pojok. Nah, pada saat itu niat jahilnya si Yoga itu mulai, dan si Yoga itu mulai beraksi, melancarkan aksinya, yaitu apa yang dia bawa dari rumah adalah kemenyan. Dia berniat membakar kemenyan di pabriknya atau di perusahaannya tempat mereka bekerja. Dibakarlah itu. Tiba-tiba si Peri otomatis mencium bau asap kemenyan itu. Gak, lu nyium bau kemenyan gak? Iya, kenapa gitu? Ih, serem banget nih. Ini coba tuh. Ih, lu penakut banget sih, kata si Yoga. Iya. Tanpa berpikir panjang, si Yoga menaruh si kemenyan itu dalam keadaan menyala karena si Peri sudah teriak-teriak ketakutan, yang sudah keluar dari toilet dan pergi. Dan ketika itu juga, sebelum mereka sampai di land, tiba-tiba brak, bangku di land mereka berjatuhan dan teman-teman mereka berteriak-teriak histeris. Ada yang menjerit, ada yang teriak-teriak, semua heboh pokoknya pada kesurupan. Kak, gimana ini Kak? Ayo bantuin. Tanpa si Yoga, tanpa berasa bersalah atau apa, si Yoga langsung membantu teman-temannya yang sedang kesurupan itu, mengangkat atau menyadarkan mereka, dan dibantu juga dengan security yang ada di pabrik itu. Dan karena memang kewalahan, suasana sudah tidak kondusif, security pun meminta bantuan pihak warga dan Pak Ustadz. Dan akhirnya alhamdulillah pihak warga datang dan bersama Pak Ustadz, dan Pak Ustadz pun mengambil satu orang yang kesurupannya memang dibilang parah pada saat itu, sampai manjat-manjat ke blower atau tiang-tiang di atas gedung mereka itu. Diambillah, ditarik. Siapa ini? Siapa kamu? Kenapa mengganggu orang yang sedang bekerja mencari rezeki? Katanya, kata Pak Ustadz. Aing diondang, kata orang yang, kata sosok yang merasuki
temennya si Yoga itu, teman-temannya si Yoga itu. Aing siapa yang ngundang, kata Pak Ustadz itu. Sahan yang ngundang, kata Pak Ustadz itu. Nggak ada yang ngundang. Bangsa marane, bangsa maneh, manusia anu ngundang aing ka dieu, aing jeung balad aing daratang. Memang pada saat itu si Yoga pada saat membakar kemenyan itu menyebutkan datanglah penunggu pabrik ini, datanglah semua dan ramaikanlah malam ini, katanya, sebelum si Yoga keluar dari toilet itu. Dan sudah tiba-tiba dibersihkan sama Pak Ustadz itu orang yang kesurupan itu, dan sebagian ada yang dibawa ke UKS, ada dibawa ke musola. Dan ketika mereka sudah sadar, karena memang suasana sudah tidak kondusif, mereka tuh dipulangkan ke rumahnya yang dekat dengan pabrik, ke kosan dan minta dijemput oleh keluarganya karena memang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena memang tidak ada barang yang harus dikerjakan kan. Jadi memutuskan pengawas atau leader yang di situ mengambil keputusan untuk memulangkan saja untuk beristirahat. Nah, si Yoga dan si Peri mereka pulang membawa motornya masing-masing dengan arah yang sama. Tapi si Peri pulang duluan, sampai ke rumahnya duluan. Nah, pada saat itu tengah malam jam 2 dini hari atau jam 3 dini hari pada saat kejadian itu, tidak jauh pada saat Yoga setelah membakar kemenyan itu sekitar 1 jam atau setengah jam itu langsung terjadi blok kesurupan itu. Si Yoga keluar dari pabrik mengendarai sepeda motor sendirian di tengah jalan mereka itu sunyi senyap karena memang sudah dini hari, tidak ada orang yang berlalu lalang atau mengendarai sepeda motor, temui sangat jarang sekali. Dan tiba-tiba si Yoga melaju dengan tidak terlalu kencang pada saat itu. Memang tiba-tiba pada saat si Yoga mau masuk ke gang, tiba-tiba si Yoga tersungkur keras sampai bagian bodi motornya itu habis bagian kanannya. Dia luka parah bagian kanannya, tangannya dia tergores-gores sampai kakinya dia tidak bisa bangun. Pada saat itu dia tidak berpikiran untuk menelepon pacarnya si Mira karena memang takut si Mira marah, atau karena memang kasihan juga sudah larut malam, mereka pasti si Mira sudah istirahat, sudah tidur. Akhirnya si Yoga menelepon orang tuanya atau menelepon ayahnya. Pada saat itu memang agak lama karena memang orang tuanya mungkin sudah tidur lelap. Ada sekitar 5 menit atau berapa menit baru diangkatlah telepon si Yoga itu oleh ayahnya. Pak, Bapak menilila ngangkat telepon teh. Iya cilaka, iya di jalan di gang. Cilaka akan alatnya lain di pabrik, makin nahan geus aya di gang. Angke we nyarita apa tulungan? Iya di gang, iya labu di motor. Sapa kata ibunya si Yoga. Sapa iya si aja labu di gang. Harapan lain di pabrik. Angke ulah nyarita ayo tuh cenah mama ngilu tong ngilu cicing di imah. Sambil berlari ayahnya ke gang dan ketemu dengan si Yoga. Astagfirullahaladzim, kunaon engke we lah nyarita apa. Diangkat tadi boyonglah si Yoga ini dipapa sama ayahnya ke rumah, lalu diobati oleh ibunya dan dibersihkan, dan ayahnya kembali ke gang untuk mengambil motor yang tadi. Pada saat setelah Yoga agak tenang dan dibersihkan dan sudah minum juga, akhirnya Yoga itu dan mamahnya itu, ayahnya dan mamahnya itu bertanya sama si Yoga, tadi tuh kunaon bisa labu aja, kunaon pernah hati lain di pabrik, kunaon ujuk-ujuk aya di gang. Apan tak aya barang mama di pabrikna jadi diaruihkeun. Terus ari bieu kunaon atuh make kudu labu sagala ya.
teh kunaon da teh cenah tunduh naon atuh teh teh kunaon atuh waktuna cilaka we meureun. Saat itu Yoga memang tidak jujur sama orang tuanya dan Yoga pun tertidur dan pada saat di bawah alam sadarnya, pada saat dia tidur bermimpi atau apa, dia pikirnya dia tuh kayak sadar tapi kayak erep gitu karena memang belum terlalu tidur lelap gitu. Dia dihampiri banyak sosok yang sambil gini-gini ke badannya si Yoga, sambil gini-gini ke badannya si Yoga. Dia teriak, dia ampun kata si Yoga, ampun, maaf kata si Yoga. Datanglah orang tuanya ke kamarnya, kunaon deui ari asup ganteng geus sare, kunaon ya meuni kitu hahehe gitu cenah meuni podcast sangat gitu. Terus sok istighfar kata mamanya, istighfar sok ngambil air wudhu sok sholat dulu katanya. Sholat si Yoga mohon ampun, meminta maaf atas kejailan dia yang udah dia perbuat sama teman-temannya atau banyak orang yang dirugikan atas perbuatan dan kelakuannya. Dia pun mohon maaf tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah itulah cerita si Yoga, pacarnya si Mira. Semoga kalian ambil positifnya dan buang yang negatifnya. Kalian dimanapun jangan ada pikiran jahil atau apa yang merugikan banyak orang ya. Tolong buat kalian yang punya cerita seperti kisahnya Yoga, pacarnya Mira itu, boleh kalian kirim, nanti aku bacain di hari Kamis. Makasih, bye bye.